tak kei coro ya, untuk biar kita lebih dekat dengan alam. Iya. Kita telapak kita sentuhkan dengan tanah. Kita seakan-akan kita satu dengan alam ini. Terus kita doanya gini. Tarik nafas dulu. Keluarkan pelan-pelan. Kita amati. Ya apa yang kita tabur ya kita tunai itu. Tabur tuai. Iya. Karena ini kan sifatnya itu becik ketitik Allah ketara. Iya kan? Iya. Sapa sing nandure apik yo entuke apik, dapatnya juga baik. Kalau kita menaburnya kejelekan ya yang kita terima juga Kejelekan. itu hukum cermin, hukum feedback, hukum imbal balik. Makanya kan roda cakra perputaran di masa sekarang itu sangat kencang sekali. Tidak pakai menunggu waktu yang lama. Seketika bisa terjadi. Iya, kalau kita perbuatan kita buruk, langsung seketika kita berdampak, nggak usah nunggu lama-lama. Itu nanti setelah Februari sana lah, habis Imlek ya. Tergantung. Tergantung, kenapa tergantung? Kondisi alam atau? Kan manusia kan punya masa lalu, Mas. Dia punya masa lalu baik, masih diberi ampun. Iya. Ya kan? Mungkin ada kebaikan yang di saat itu nanti orang itu lalai ya. Dia masih tertolong oleh perbuatan baik yang sebelumnya. Iya. Tapi kalau perilakunya dari awal sudah buruk, ya wes kan gitu loh. Oh, gitu. Karena ini jangan main-main. Jiwa-jiwa lampau pada turun pada wadah-wadah pinilih. Satrio-satrio pinilih ini. Kan pinilih kan terpilih ya. Tergantung dari tingkah laku dan perbuatan. Becik ketitik Allah ketara. Agama apapun Tidak pandang bulu. Entah itu agama apapun. Orang Jawa pun kalau tindakannya salah, salah. tetap diribas. Iya. Iya. Orang spiritual pun kalau tidak bisa menerapkan dengan sebenarnya apa itu spiritual, ya kena. Tapi orang yang biasa justru dia mampu memberikan cahaya kasih sayang itu tadi. Ya kita dapatkan kasih sayang dari apa? Dari semesta, dari alam. Gitu. Contohnya seperti apa, Mas? Orang-orang spiritual yang tidak bisa melakukan spiritualnya itu dari kebaikan. Kesombongan, merasa benar, Iya. merasa pintar, akhirnya merendahkan orang lain, Iri. rasa iri, rasa diakukan, Iya. kan ono. Gitu. Iya. Masih menunjukkan Saya kira wong pinter kan rumasa keminter, kan ono. Akhirnya apa? Hilang rasa kerendahan hati, merasa ngerti, merasa pintar, ya kan. Akhirnya apa? Jumawa. Kehilangan sifat kerendahan hati. Akhirnya apa? Kerendahan hati itu manifestasi dari sifat kasih sayang. Berarti sudah kehilangan sifat kasih. Gitu. Jadi aja rumangsa duwe ning duwe rumangsa. Aja rumangsa bener. Aja rumangsa ngerti, iya kan? Aja rumangsa duwe ning duwe rumangsa. Aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Jangan merasa bisa, tapi kita bisa merasa, ya kan? Jangan merasa memiliki, tapi kita memiliki rasa. Rasa. Pangroso. SQ. Kecerdasan spirit, ya kan? Ngono saiki bisa karepe dhewe. Karena gini, merasa diri agak minimal. Iki kepercayaan yang bukan dari Nusantara sedikit demi sedikit terkikis, ya kan? Budaya spiritual mulai ini booming, ya kan? Ya toh? Nanti setelah Imlek wah semakin kencang.
jenengan mau ora berpikir spiritual, ngerti-ngerti aku ngimpi dimpeni mbahku ya. Terus aku dikon ngene, dikon lakune, akhirnya kok aku iso ngene ya. Nanti kalau terjadi seperti itu jangan kaget. Berarti jenengan sedang dijamak oleh leluhur jenengan gitu. Oh, iya. Gitu. Tiba-tiba kita punya rasa welas asih. Iya kan? Tiba-tiba kita kok lihat alam semesta kok seneng gitu. Tiba-tiba kita lihat sifatnya yang lampau atau bangunan-bangunan lampau kayak nggak asing. itu jiwa lampau kita. Makanya kan kudu hati-hati. Wong tua iso kualat karo wong cilik, wong bocah kan. Masih anak kecil. Karena apa? Walaupun itu anak kecil itu hanya sebuah wadah, casing, tapi softwarenya itu lampau kan gitu loh. Hardwarenya baru, tapi softwarenya itu lampau. Jiwanya lampau. Jiwanya lampau. Baik, bisa diterima ya. Nah, iya. Nah kan kenapa saya jelaskan seperti ini? Ya, wong sekarang kan nek didulke sedulur papat kali mau pancer ora mudeng. Ya itu maksudnya gimana? Hah? Maksudnya gimana? Jadi dijabarkan. Iya, minta tolong Yo, dijabarkan. saya lebih ke ilmiah ya Iya. penjelasan itu ya, Iya, biar orang lebih sekarang jelas. itu paham gitu loh. Iya, Maksudnya benar. piye? Diperjelas Mas. Diperjelas. Sedulur papat kali po pancer 4 sifat dunia, 1 sifat surgawi. Anu. Makanya dilambangkan dalam cerita Pandawa 5. Iya kan? Pandawa 5 Dewa Bayu itu Berkudara, angin. Arjuna Dewa Indra, titisan Dewa Indra, air. Iya. Iya. Terus aku sampai lali, dewa siapa ya? Sing Nakula Sadewa. Iya. Itu ada dewa kembar namanya. Itu sifatnya bumi dan api. Maka di dalam pewayangan disimbolkan tanah itu adalah harimau. Ya. Iya. Air itu adalah ular. Angin itu disimbolkan monyet. Banyak monyet itu senengannya Bergelantungan. Api sifatnya di dalam gunungan wayang itu loh. Ada hewan disimbolkan hewan banteng. Ya kan? Sedulur papat kali mau pancer main alumni Hamara Supiah kan ngono to. Nek cara nek mau dijelasin kuwi agak mudeng. Iya, kalau Itu sifat air, api, angin, tanah. tanah. Itu 4 unsur alam yang ada di dalam diri kita. Iya. Nah, 4 unsur alam ini ada fisik non fisik, fisik non fisik, fisik non fisik, fisik non fisik. Air juga ada non fisiknya. Ya, yang berbentuk sifat. Sifat air, sifat api, kan sifat tanah, sifat angin. Nah, di dalam gunungan wayang itu disimbolkan di atas adalah burung. Iya. Ya, sebenarnya burung merpati putih yang sifatnya suci, burung yang sifatnya gambaran surga, Iya. Roh Kudus. Makanya kan di dalam Nasrani kan Roh Kudus itu selalu dilambangkan oleh burung merpati putih. Itu simbol kesucian, ketulusan, kesejatian. Makanya nek cinta sejati antara pertemuan antara dua merpati. Kita berbicara dengan Bentar, ini saya selesaikan dulu. Nah ini satu sifat surgawi, 4 sifat keduniawian. Makanya sifat keduniawian itu sifatnya Ibu Pertiwi. Iya. Sifat surgawi Bopo Angkoso. Makanya di dalam doa itu kalau bisa gini, misalkan ya kita pakai coro ya untuk biar kita lebih dekat dengan alam. Iya. Kita telapak kita sentuhkan dengan tanah. Kita seakan-akan kita satu dengan alam ini. Terus kita doanya gini, tarik nafas dulu, keluarkan pelan-pelan. Kita amati benar-benar apa yang kita ucapkan. Nah ucapannya gini,
Bopo bumi biung bumi, bopo banyu biung banyu, bopo angin biung angin, bopo geni biung geni, ibu pertiwi bopo angkasa. Pinaringono kanugrahan wonten ing gesang kawula supados tansah pinaringono kanugrahane Gusti. Biar kita mendapat keanugrahan di dalam kehidupan kita dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulangi, bopo bumi biung bumi, bopo banyu biung banyu, bopo angin biung angin, bopo geni biung geni, ibu pertiwi bopo angkasa. Dah terserah, habis itu mau doa apa silahkan. Tergantung Kalau keinginan. saya sarankan kalau sebelum doa atau sebelum meditasi juga ucapkan itu dengan kita melihat tanah. Habis itu kalau mau ciumlah tanah itu, dicium kayak orang sujud gitu loh, sampai 3 kali. Bahwa kita menunjukkan cinta kasih kita pada alam. Pada ibu pertiwi. Ibu pertiwi bopo angkasa, sembah sujud kawula dumateng panjenengan Gusti, mugi Gusti tansah pinaringna kanugrahan. Sedaya namung kersane Gusti ingkang maha kuwaos, kawula namung nglampahi napa ingkang dados kersaning Gusti, ora kersaku. Kan gitu. Kalau nyuwun ngapunten sedaya kalepatan kawula ingkang kawula sengaja lan boten sengaja, kan gitu. Ya lho. Katur sembah nuwun kawula dumateng panjenengan Gusti, mugi Gusti tansah pinaringana kanugrahan. Rahayu slamet. Sak kabehe sak anak turun putu payah. Kalau dungane ngono. Wah, pokoke ilmiah oke, kejawen ya oke. Ngono lho. Jadi ada saling melengkapi antara imajinasi dengan ilmiah. Antara spiritual dengan intelektual. Akhirnya ya padha wae timbullah titik tengah. Ya makane ismoyo togok manik moyo penengah manik moyo ya gitu. Spiritual, intelektual menjadi emosional kita menjadi lebih bijaksana. Ya. I saw what I saw I do kan ngono. Kita harus tahu apa yang sepantasnya kita lakukan. Terus gini Mas, kalau kita bicara tentang bagaimana bisa menyatu dengan alam, langkah-langkah awal sehari-hari yang bisa menjelaskan diri dengan alam itu bagaimana? Ya kita tekniknya ya, coba ya telatih ini atas bengi mandi di atas jam 12 malam. Pakai biasa? Ya pakai air biasa. Kalau nggak kuat dinginnya pakai air panas nggak apa-apa. Air panas itu bisa untuk mengurangi keriput. Jadi kulit kita lebih elastis, lebih kekenyalannya itu lebih terjaga. Itu air hangat, tapi juga jangan sering-sering. Paling enggak hijau seminggu 3 kali, 2 kali nggak masalah. Itu untuk mempertahankan kekeriputan kulit. Kalau ingin awet muda ya itu. Ada doa-doanya enggak? Ya, ada enggak usah. Doanya ya yang Bathara Indra. Dewane banyu kan ngono lho. Pinare aku njaluk dayamu kan. Banyu, bopo banyu, aku njaluk biung banyu, aku njaluk dayamu. Nah, dengan kita tersiram air itu sifatnya adalah penetralisir, memberikan energi yang sifatnya positif. Ionisasi. Nah, ionisasi dalam tubuh kita ini terbentuklah ion-ion positif yang menyebabkan kita lebih cenderung berpikir dengan rasional, mempunyai rasa yang sifat positif, prasangka positif, jiwa juga positif, ya, perilaku juga mengenakkan, menyejukkan, kan ngono. Sama saja kalau jenengan lagi pusing apa mandi, nanti lah pikiran ini fresh, ya kan? Iya bener. Iya, terbukti ya. Itu recharge, pengecasan ulang. Kita kayak disetrum, penyetruman. Karena di dalam tubuh kita tuh ada unsur elektrik yang disebut nyawa. Dan nyawa itu terbangun dari 4 unsur alam juga. Ada pergerakan dari 4 unsur alam. Udara masuk, di dalam juga penuh cairan. Tubuh kita terbuat dari tanah.
terdapat kalori, akhirnya terbentuk metabolisme dalam tubuh, iya toh? Iya. Kalau Iya. akhirnya terbentuklah nyawa. Ya sama aja, itu jagat kecil, mikrokosmos, jagat gede ya kayak Makrokosmos. koyok hujan itu. Ketika hujan, Iya. dengan pasti kalau hujan diiringi dengan angin besar, angin, hujan, Badai. pasti terbentuk petir. Den. Iya. Nah itu nyawanya. Makanya terjadi pergerakan 4 unsur alam, dari hujan, dari angin, dari pengaruh magnetik bumi. Akhirnya terbentuklah pengaruh cahaya matahari, akhirnya terbentuklah petir. Nah, petir itu ya nyawa, Mas, senyawa, tapi yang dalam kapasitas yang besar. Di dalam diri kita ya juga ada nyawanya. Makanya itu unsur kelistrikan di dalam diri kita, ionisasi. Makanya mandi itu, makanya PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya podo, kita juga butuh air untuk mandi, untuk ionisasi. Kelistrikan senyawa kita akan terjaga, penyetruman terbentuknya senyawa diri kita memperkuat ionisasi di dalam tubuh kita. Ayo loh. Akhirnya kinerja di dalam tubuh kita lebih rileks. Sifat-sifat negatif itu kan dipengaruhi oleh ionisasi yang terlalu banyak. Ionisasi negatif yang terlalu banyak karena pengaruh pikiran, masalah kerjaan, masalah ekonomi, masalah cinta, ya loh. Masalah keluarga. Iya, beban hidup. Nah, itu akhirnya timbullah ionisasi yang sifatnya negatif. Iya, Mas, benar. Benar banget. Terus kalau sudah, nah makanya kan dibilang nyawa. Iya. Nyawa itu tadi ya, unsur listrik yang ada di dalam diri kita. Makanya sing diarani sedulur papat kali mau pancer itu ya 4 zat itu tadi, zat api, zat padat tanah, zat cair itu air, zat gas itu ya api itu tadi, darah. Kan gitu. Zat panas itu ya api. Kan ngono. Nah, 4 unsur alam itu yaitu dari sifat Ibu Pertiwi. Nah, Ibu Pertiwi kan terkandung adalah 4 unsur alam itu. Makanya kan di dalam kandungan bumi ini ada 4 unsur alam yang namanya api, air, angin, tanah, udara, tanah kan. Tanah. Benar. Nah, Bopo Angkoso yang sifatnya sukma sejati. Itu. Kenapa disebut sukma sejati? Gini. Ini saya bahas nanti ya masalah itu ya. Itu saya kembalikan pada ini dulu. Ibu Pertiwi, Bopo Angkoso, ya tak? 4 sifat duniawi, 4 sifat surgawi. Makanya berbuat buruk itu akan lebih mudah daripada mempunyai sifat yang surgawi. Nah, di dalam Pandawa itu yang namanya sifat surgawi itu ditimbulkan adalah Pandawa Puntadewa atau Yudhistira. Nah itu makanya di dalam pewayangan Yudhistira atau Puntadewa itu disimbolkan getih putih. Iya. Sifatnya suci, tidak mau melakukan perilaku ya sifatnya tidak baik. Nah, nah makanya Yudhistira itu adalah anak yang paling tua. Nah, kenapa dibilang anak yang disebutkan jadi anak tua? Karena yang tua itu sifatnya ngemong, iya kan, ngomong adik-adiknya, ya kan. Manakala sifat surgawi itu ngomong yang sifatnya duniawi ini, makanya orang akan menemukan suatu jiwa yang penuh kebijaksanaan dan kasih sayang. Tapi jika yang tua ini kalah dengan adik-adiknya, ya sudah, mereka akan menjadi sifat-sifat seperti Kurawa. Iya. Angkara murka, iri, dengki, benci, serai, wis pokoknya bungsu elek-elek kan gitu. Iya. Nah, itu makanya Sidarani sedulur papat kali mau pancer itu sebenarnya kan itu 4 sifat duniawi, 1 sifat surgawi. 4 sifat duniawi ya terdiri dari 4 unsur alam yaitu air, api, angin,
tanah. Nah, ngono. Satu sifat surgawi yaitu cahaya Tuhan yang namanya Nur Ilahi. Iya. Nur cahyo, nek wong Islam ngarani Nur Muhammad. Kenapa Nur Muhammad? Nah, itu ya kan istilah mereka kan. Nek wong Jawa ya Nur Cahyo. Iya. Makanya Nur Cahyo kang manjing ana ning lintang juarar manjing ana ning pangkuaning ibu. Wah, gitu loh.